Hai Sobat Royal Chess, kabar gembira dari ajang Asian Games di Hangzhou, China, teman-teman. Tim catur putri Indonesia berhasil mengalahkan tim putri Kazakhstan yang diisi oleh Alsobayeva, Bibi Syara, juga Zansai Abdul Malik, dan juga ada lainnya yang bisa dikatakan tim ini adalah tim kuat juga. Dan tim putri Indonesia berhasil mengalahkan tim Kazakhstan dengan skor sengit 2,5, 1,5. Siapa yang berhasil menang? Yang berhasil menang ada Umi Fisabilillah di meja 4 mengalahkan Nurmanova, gelarnya Women International Master tapi ratingnya cukup tinggi 2347. Dan ada Medina Wardolia yang berhasil menang. Medina berhasil menang melawan Women Grandmaster Kamali Denova Merward. Ini secara elo rating ya lebih tinggi Medina. Dan di papan 1, Irene Karisma Sukandar harus mengakui kemenangan dari Alsobayeva Bibi Syara. Sementara Chelsea yang bermain di papan 3 berhasil remis melawan Zansaya Abdul Malik. Ini jelas sangat luar biasa. Teman-teman, saya ingin bahas salah satu partai terbaiknya dari meja 4. Umi Fisabilillah ini menang dengan akurasi 96,3%. Gila banget ya sih. Ini sangat luar biasa. Dan bagaimana gamenya? Ini formatnya 4 lawan 4 dengan sistem catur klasik, teman-teman. Yap, dimulai dengan langkah 4. Umi menjawab dengan langkah favoritnya, pembukaan French Defense atau pembukaan Prancis. Putih bermain dengan langkah D4, hitam D5, putih kuda C3, dan hitam mainkan langkah kuda F6. Oh ya, sebelum itu like dulu teman-teman, share, dan jangan lupa subscribe. Juga nyalakan lonceng notifikasi kalian supaya nggak pernah terlambat dari konten terupdate RL Chess. Ya, kuda C3, kemudian kuda ke petak F6, kemudian putih E5, hitam kuda F ke petak D7, putih F4, dan hitam mainkan langkah C5. Ini merupakan variasi klasikal atau dikenal juga dengan Steinitz variation dalam pembukaan Prancis. Yap, serangan hitam tertuju pada petak D4 ini. C5 dimainkan, kemudian putih kuda F3, hitam kuda C6, putih mainkan langkah gajah E3, dan hitam menteri B6. Menekan pion D4 juga mengancam pion di petak B2. Ya, Nurmanova mainkan langkah kuda 4. Ini masih teori. Kemudian menteri A5 skak hitam lakukan, putih C3. Dan kemudian hitam mainkan langkah B6. Kemudian putih gajah D2, hitam mainkan langkah C4, dan putih mainkan langkah B4. Nah, yang menarik teman-teman, setelah langkah B4 ini, kalian bisa tebak gak apa langkah yang akan dimainkan oleh Women International Master Umi Fisabilillah? Dia mainkan langkah Sacrifice. Boom, kuda pukul pion B4. Kombinasi yang sangat mengagetkan. Saya sempat lihat gamenya di awal. Wow, kombinasi yang sangat berani, dan pastinya ini merupakan preparation dari Umi ya. Kemudian pion pukul kuda, dan Umi lakukan gajah pukul pion B4. Dia menukar kuda dengan 2 pion dengan posisi seperti ini. Berani nggak teman-teman? Permainan dilanjutkan dengan menteri C2, Umi gajah pukul gajah, kemudian putih kuda pukul gajah, dan hitam melanjutkan dengan jalan B5. Ini dianggap masih unggul putih ya. Putih kuda C3, hitam B4, kemudian putih mainkan langkah kuda C ke petak M4 yang mendapat tanda brilliant. Sangat menarik ya, kenapa nggak kuda E2 aja gitu ya? Kenapa nggak kuda E2 aja? Maka hitam akan lanjutkan dengan jalan, kira-kira kemana teman-teman? Ya, hitam akan lanjutkan dengan jalan kuda B6. Jadi, kenapa Nurmanova kuda ke petak M4? Sepertinya dia ingin keluar dari tekanan hitam ya. Karena jika seperti ini mungkin dia capek juga nahan seperti ini. Nah, dia mainkan langkah kuda M4 yang sebenarnya bagus juga gitu. Artinya putih mengorbankan kuda kemudian dimakan oleh Umi dan mengambil pion C4, mengembalikan perwiranya. Kuda C4 mengancam menteri, hitam mainkan langkah B3 open skak, mengancam menteri, kemudian putih kuda pukul menteri, hitam pukul menteri. Dengan pion sekarang yang dimiliki putih 6 pion, hitam memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pion. Ya, unggul 1 pion, tapi pion hitam jelas akan jatuh di petak C2 dengan benteng C1 langsung lakukan. Hitam melanjutkan dengan rokade pendek, putih mainkan benteng C2, hitam mainkan benteng B8, kemudian putih raja F2, hitam mainkan langkah benteng B1, memberikan pin pada benteng di petak K1 supaya tidak cepat keluar, dan kemudian putih mainkan langkah kuda C4. Nah, dianggap sebagai langkah yang salah.
Bagaimana hitam melanjutkan permainan? Hitam mainkan langkah gajah B7, menjaga pion E4 dan pengembangan perwira. Putih jalankan kuda D2 mengancam benteng. Umi tarik benteng ke petak B4, mengancam pion D4. Putih jalan gajah C4. Hitam kuda ke petak B6. Kemudian putih raja E3. Ya, ini permainannya sangat menarik ya teman-teman ya, sangat liar. Dan ya, putih memilih tidak rokade karena memang sulit juga dilakukan langkah rokade. Dan sekarang target dari putih adalah bagaimana dia mengambil pion di petak E4. Dan apa yang harus dilakukan oleh hitam? Ya, hitam lakukan serangan dengan jalan gajah ke petak D5. Yap, menukar gajah kemudian diterima dan Umi pukul pakai pion, menjaga pion di petak E4. Ya, sama-sama 6 pion, tapi yang bahaya mungkin dari sisinya putih punya jalur C dan juga bisa dorongan F5 ini nih yang nantinya akan bahaya. Kemudian putih lanjutkan dengan benteng H ke petak C1, hitam benteng A4 menjaga dan mengancam pion di petak A2. Kemudian putih kuda B3. Nah, ini yang menarik, Umi sempat lakukan jalan benteng A3 yang sebenarnya langkah kuda C4 lebih bagus ya. Ya, tapi Umi mainkan langkah benteng A3, sisa 2 menit, baru 28 langkah, putih raja F2, benteng ke petak A4 balik lagi, dan kemudian H6 membuka loop. Hitam coba memberikan nafas bagi raja hitam. Kemudian putih F5, hitam mainkan langkah benteng E8, putih G4, kemudian hitam benteng B8, putih H4, hitam benteng A3, raja G3, benteng A4 sempat berapa kali bolak-balik Umi, dan kemudian raja F4, baru dia mainkan langkah benteng C4. Sisa 41 detik. Terjadi pertukaran benteng yang dimakan oleh kuda. Kemudian putih mainkan langkah benteng C2, hitam dorong E3, kemudian putih G5, pion pukul pion skak, pion pukul pion balik, dan A5. Nah, kemudian putih raja F3 menjaga pion E3, hitam A4, putih kuda C5, dan hitam benteng B1. Dengan tujuan benteng ke petak F1 ya teman-teman. Nah, tapi ini di langkah 41 nih. Kalian bisa tebak gak apa langkah yang akan dimainkan oleh Normanova teman-teman? Nggak tahu tegang atau gimana ya, atau dia mungkin terlalu jauh berpikirnya. Yang sebenarnya langkah simple aja ya, kuda makan pion A4 atau dorong E6 itu udah jauh lebih baik ya. Takut benteng F1 juga, Normanova malah lakukan jalan benteng makan kuda. Boom, blunder yang ditunggu datang juga gitu. Ya, kadang-kadang pemain terlalu overthinking kayaknya, atau dia melihat mungkin ada sisi kemenangannya di sini. Ya jelas terlalu jauh ya buat untuk miliki kemenangan, karena even E6 pun rajanya masih bisa geser ke petak F8. Pion pukul benteng, kemudian putih lanjutkan dengan raja pukul pion E3. Dia rasa menang dengan kekuatan pion ini yang banyak, tapi dia lupa bahwa hitam juga punya pion promosi ini. Kemudian Umi mainkan langkah A3, langkah yang bagus untuk benteng B2 dan ambil pion. Kemudian putih mainkan langkah D5, Umi mainkan langkah benteng B5, putih mainkan langkah raja D4. Ya udah tahu dong apa langkah berikutnya yang akan dimainkan oleh hitam? Yap, tabrak kuda, raja pukul benteng, pion promosi. Ya, D6 C2 dan untungnya bunyi skak dulu teman-teman. Kemudian raja petak D6, skak dilakukan, raja C7, skak lagi, raja petak C8, skak lagi, raja ke petak B7, dan kemudian menteri D5 skak lagi, raja C6 dan skak lagi, raja D8 dan raja F8, F6 dan G6, kemudian dorong E6, sikat dan menyerah. Ya mau gimana lagi ya? Ya, ini gocekan menteri yang harus kalian tiru teman-teman, dari gocekan menteri yang sangat luar biasa dari Umi dengan menteri A5, kemudian raja C8, menteri C5 skak, raja ke petak B7 harus dilakukan, kemudian menteri D5 skak. Rajanya harusnya petak C7 ya, tapi bunyi skak juga sih. Ini akan disikat dulu menteri petak E5. Raja ke sini, diskak lagi menteri. Makan aja petak F5-nya. Habis itu disikat, dorong pion juga bisa menang ya, tapi didiemin aja juga kalah. Raja C7, kemudian menteri petak C5 atau makan sini lah. Kayaknya menang juga ya, dorong makan, dorong F5. Ya, tapi kesalahan dari Normanova, dia melakukan jalan benteng C4 tadi ya teman-teman, itu sangat fatal kesalahannya. Yang seharusnya putih mainkan langkah kuda makan pion A4. Tapi itulah yang terjadi dalam permainan. Bisa saja hal-hal unik terjadi yang biasanya bagus dari opening middle game, malah di
kalkulasi yang sangat menarik, dia lakukan jalan yang terlihat sangat menguntungkan buat kita. Itulah uniknya permainan catur. Ya, dengan kemenangan ini kita doakan mudah-mudahan akan berlanjut lagi dengan kemenangan berikutnya pastinya. Dan kalau lihat dari table dari pairing yang lain nih, kalian bisa lihat ini India ya. India yang melawan Vietnam berhasil menang dengan 2,5 1,5, mungkin nggak kelihatan ya. Kemudian Indonesia nih 2,5 1,5. Cina mengalahkan Mongolia dengan 3-1. Uzbekistan seri 2-2 melawan Filipina. Uni Emirat Arab dikalahkan oleh Hong Kong China dengan 3-1. Dan Thailand menang 3,5 melawan Republic of Korea. Kalau lihat pairingnya ini nih, nama-namanya ya jelas ada nama Koneru Humpi di pemain India ya, ada Ramesh Babu Faisali, kakak dari Pragnananda, ada Vantika Agrawal, dan ada Savita Sri Baskar. Yap, tantangan berikutnya pastinya Indonesia akan menghadapi Vietnam, India, kemudian juga akan menghadapi China, akan menghadapi Uzbekistan ya, akan Mongolia juga. Itu kuat-kuat semua, dan kita doakan semoga perjalanan dari timnas catur putri Indonesia berjalan dengan lancar. Ayo tulis komen yang baik, jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Oh iya, kemarin mereka menang 4-0 ya atas tim Korea.